Kamu sedang duduk di sebuah kedai kopi di Mars sambil menundukkan kepala, berusaha agar tidak menarik perhatian. Di sini ramai sekali, banyak orang bernyanyi, menari, dan mengobrol keras-keras tentang kehidupan di Mars. Minumanmu tiba, dan kamu menyesapnya. Sejauh ini, tidak ada yang mengenalimu. Kamu mengenakan jaket dengan hoodie besar untuk menutupi wajah dan menyamarkan dirimu dari semua orang. Seseorang tak sengaja menabrakmu dan melihat wajahmu. Musik berhenti, dan kini semua orang menatapmu. Kamu tidak punya tempat sembunyi atau lari. Kamu mengabaikan mata yang memandang itu dan terus menyesap minumanmu. Seorang pria tua berjanggut duduk di depanmu, takjub dengan kehadiranmu. "Jadi benar rupanya, padahal tidak ada yang percaya kamu akan selamat," ucapnya. Kamu diam dan terus minum. Semua orang berkumpul di dekatmu. Pria lain berbicara. "Apa kamu gak bakal bilang gimana kamu bisa melarikan diri dari cengkeraman sang kraken antariksa itu?" Semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah berhasil lolos untuk menceritakan kisah sang kraken, kecuali kamu. Rencanamu sebelumnya adalah mencari seorang utusan untuk membawamu ke pesawat antariksa yang jauh dari planet ini. Tapi sudah terlambat. Kini semua orang tahu kamu ada di sini. Dan utusanmu kabur karena sadar semua perhatian tertuju padamu. Kamu membuka hoodie-mu dan menjelaskan apa yang terjadi. 2 hari lalu, kamu siap dengan peralatan lengkap untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kamu punya kapal tunggal yang dirancang untuk bermanuver melalui semua rintangan di luar angkasa. Kamu menyiapkan sisa perlengkapanmu dan mengisi bahan bakar. Semua orang menatapmu, mengetahui bahwa kamu mungkin tak akan pernah kembali. Tapi sang kraken sudah terlalu lama melayang di luar angkasa, mengganggu kontainer pengiriman yang membawa barang. Kapal kecil seperti milikmu bisa menyelinap melewati indera penciuman dan penglihatannya yang tajam. Tapi kapal yang lebih besar pasti dihancurkan. Kamu menjalani misi ini untuk menemukan sang kraken dan mempelajarinya. Kalau kamu mempelajari sifat dan polanya, kamu bisa menemukan cara mengatasinya. Semua orang mengucapkan selamat tinggal, dan kamu pun lepas landas. Kamu tahu perjalanan ini akan sangat panjang, mungkin 3 hari di dalam kekosongan luar angkasa. Kamu melihat rekaman singkat tentang sang kraken, tapi tak ada yang tahu persis di mana dia tidur, atau apakah makhluk itu tidur atau tidak. Kamu memutar lagu dan mengatur kapalmu ke kendali otomatis. Kamu membuat catatan dan mengatur kamera untuk mendokumentasikan dirimu sendiri sambil mempersiapkan semua yang kamu butuhkan. Kamu juga punya beberapa kamera di luar yang merekam apapun yang bergerak, bahkan sensor termal untuk menangkap makhluk hidup yang melayang di luar angkasa. Setelah beberapa jam, kamu keluar dari wilayah aman di Mars dan masuk ke wilayah berbahaya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi atau orang lain yang bisa membantumu. Beberapa kapal kecil seperti milikmu sesekali lewat. Mereka melihatmu melaju lebih jauh menuju sang kraken. Kamu melihat banyak tanda melayang bertenaga mesin yang memperingatkanmu tentang sang kraken. Kamera mulai merekam, dan kamu memulai jurnal video yang ditransmisikan ke jaringanmu di rumah. Sejauh ini, nihil, kondisinya sunyi dan gelap. Beberapa jam berlalu, dan kamu cuma melayang-layang di antah berantah. Rasanya kamu ingin pulang, tapi kemudian sensormu menangkap sesuatu. Kamu melihat makhluk hidup besar di dekatmu. Kamu mematikan lampu dan memperlambat kapalmu. Kamu terus merekam dan mulai bicara kepada diri sendiri, menjelaskan semuanya. Entah dari mana kamu melihat makhluk bercahaya mirip ubur-ubur melesat bersama-sama dalam satu kelompok. Di sensor termalmu, mereka tampak seperti makhluk besar, padahal cuma makhluk kecil. Menurut penelitianmu, makhluk-makhluk ini adalah salah satu makanan utama kraken. Jadi, mereka mungkin melarikan diri darinya. Setelah beberapa menit, makhluk-makhluk itu menjauh. Kemudian kamu keluar dan kembali menyalakan lampumu.
Beberapa jam berlalu dan kamu masih belum melihat sang kraken. Tiba-tiba, suara mendesing mengguncang kapalmu dan kamu sedikit terlempar keluar jalur. Kamu melihat sebuah objek besar telah mengaktifkan sensor termalmu, tapi kemudian menghilang. Kamu terus maju dan memeriksa pengaturan rekaman untuk melihat apa kameramu berhasil menangkap sesuatu. Kamu mencoba melihat dengan teliti, tapi sepertinya ada embusan angin yang bertiup melewatimu. Ini aneh karena tidak ada angin di luar angkasa. Kamu memeriksa sensor termal dan melihat makhluk besar berbentuk mirip kraken terbang lewatimu. Dia masih ada di dekatmu dan mungkin menangkap aromamu. Sistemmu menangkap sejumlah partikel DNA dan sedang mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sistemmu menunjukkan bahwa kulit kraken bisa berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Kulitnya tebal dan terbuat dari beberapa bahan kosmik berpendar yang tidak pernah dimiliki makhluk lain yang pernah kamu temui. Sistemmu terus mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sang kraken menghilang dari radarmu dan menghilang. Kamu berputar, mencoba menemukannya. Orang-orang di Mars bisa melihat data tadi dan sudah punya informasi tentang ukuran dan kemampuan kulitnya. Mereka bahkan melihat beberapa rekaman yang berhasil kamu rekam. Saat kamu terus mengemudi ke arahnya, kamu membuka lampu sorotmu, mencoba melihat sesuatu. Kameramu masih merekam. Tiba-tiba, sang kraken mengubah warna kulitnya dan muncul tepat di hadapanmu. Tentakelnya yang besar berkelebat, mencambuk puing-puing luar angkasa di dekatnya. Matanya yang sebesar bus menatap lurus ke arahmu. Dia membuka mulutnya dan kamu melihat lapisan gigi tajam berputar-putar seperti penggiling. Dia punya paruh besar yang bisa menghancurkan kapalmu dengan mudah. Warnanya mulai berkedip dengan cepat sebagai peringatan untukmu. Dia menembakkan cairan untuk bergerak di lingkungan luar angkasa yang tanpa gravitasi. Dia bergerak ke arahmu sebelum akhirnya melesat. Kapalmu punya medan pelindung otomatis, tapi gagal bertahan dari gigitan kuat sang kraken. Setelah beberapa detik, perisaimu pecah dan kapalmu meluncur jatuh ke planet lain. Kamu mendarat darurat di daratan berawa. Kapalmu selamat, tapi tidak bisa lepas landas. Analisis kraken sudah siap dan menunjukkan bahwa sang kraken tidak membutuhkan oksigen untuk bernapas dan DNA-nya terus berkembang. Setelah berhasil menggigit medan pelindungmu, dia bisa beradaptasi untuk menciptakan medan pelindung bio serupa. Tapi kamu jatuh di planet asing. Kamu mengenakan pakaian pelindungmu dan mengamati lingkungannya. Atmosfernya dipenuhi nitrogen dan belerang. Kamu keluar dan berjalan sejenak. Gravitasinya mirip dengan bumi. Saat menjelajah melalui rawa, kamu mulai melihat beberapa partikel kulit kecil yang mirip dengan yang ditangkap kapalmu. Cairan di bawahmu adalah zat asing yang sepertinya merusak pakaianmu, jadi kamu memilih terbang melayang. Pepohonan di sini aneh dan sepertinya hidup dari atmosfer di sini, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tiba-tiba, kamu melihat kawah besar yang mengarah ke pusat planet. Kamu memasukinya dan melihat beberapa kapal yang mirip dengan kapalmu. Tampaknya, kraken membuat kapal-kapal ini keluar jalur dan semuanya jatuh di planet ini. Banyak di antaranya terlihat masih utuh, sementara yang lain benar-benar hancur. Sensormu menangkap hal lain dan mendeteksi ada makhluk lain yang tinggal di tengah sana. Kamu mencoba mendekat. Kamu berusaha sebaik mungkin untuk bergerak dengan perlahan, tapi kamu merasakan tanah bergetar di bawahmu. Kamu merunduk dan mencoba menghindari bebatuan yang jatuh dari atas. Sebuah tentakel besar muncul entah dari mana dan diikuti oleh tentakel-tentakel lain yang terus bermunculan. Makhluk itu beranjak keluar dan merangkak ke tempat terbuka. Menurut penelitian sistemmu, kraken ini 10 kali lebih besar dan bahkan terlihat berbeda. Dia tidak melihatmu, tapi dia bisa merasakan kehadiranmu. Dia mulai mengobrak-abrik planet ini, mencoba menemukanmu. Dia menggulingkan kapalmu. Kamu mencoba menemukan cara untuk menyalakannya, tapi ada bagian yang hilang. Kamu menemukan kapal lain yang terbengkalai
dan mengambil bagian yang kamu butuhkan, lalu memasangnya di kapalmu. Bajumu punya fungsi perbaikan otomatis yang memungkinkanmu memperbaiki kapal tanpa alat bantu. Setelah beberapa menit, kapalmu siap lepas landas. Kamu berhasil menyalakannya, meski rusak, kemudian terbang. Kamu berhasil menyelinap melewati sang kraken. Semua orang di kedai kopi tadi terdiam. Banyak orang tidak mempercayai ceritamu. Mereka berhenti menerima transmisi langsung sebelum kamu terlempar oleh sang kraken antariksa. Tiba-tiba, alarm berdering dan memperingatkan bahwa sang kraken telah tiba. Semua orang bergegas pergi dalam keadaan panik. Kamu mendengar suara di kepalamu. Meski tidak jelas, kamu mulai merasakan sang kraken bicara kepadamu. Dia tahu kamu ada di sini dan datang untuk mencarimu. Langit memanas, lautan dunia berbusa, petir dan guntur mengguncang udara. Dua monster paling mengerikan dan kuat bertemu dalam sebuah duel. Inilah pertanda akhir dunia. Semua orang pasti histeris hanya dengan melihat kedua monster ini. Sang raksasa mengerikan, Cthulhu, dan cumi-cumi terbesar di dunia maju untuk menghadapinya. Monster yang tak kenal rasa takut karena dialah sumber ketakutan itu sendiri. Dalang dibalik tenggelamnya ribuan kapal, sang kraken yang perkasa dan mengerikan. Pertarungan paling epik dalam sejarah alam semesta dimulai. Kamu tengah berlayar naik perahu nelayan di lautan yang tenang. Airnya jernih dan tak ada angin bertiup. Laut pun menyatu dengan cakrawala. Sejauh mata memandang, tak ada daratan yang terlihat dan kamu merasa bebas. Kamu melihat ke sisi perahu dan melihat bayangan aneh di dalam air. Kamu mengambang di tengah titik hitam besar dengan area hijau luas di sekitarnya. Apa ini? Minyak tumpah yang menodai kebiruan air laut? Tapi kenapa bentuknya bulat sempurna? Tiba-tiba, kamu menyadari apa yang ada di bawahmu dan aliran darahmu seketika membeku. Lingkaran hitam ini adalah pupil di tengah mata hijau besar. Makhluk yang menatapmu dari dalam air ini sangatlah besar, sehingga kapalmu tampak seperti bercak kecil di atasnya. Ini adalah sang kraken. Tapi jangan khawatir, monster ini tidak tertarik pada mangsa kecil sepertimu. Kraken sudah menenggelamkan kapal selama berabad-abad tanpa pernah menghadapi perlawanan berarti. Ada ribuan bangkai perahu tergeletak di dasar laut. Tapi apa artinya? Kraken merindukan tantangan besar, tapi tak kunjung menemukannya. Mamalia terbesar di bumi adalah paus biru, yang bagi Kraken hanya setara ikan mas peliharaan. Bahkan Megalodon bisa dengan mudah dikalahkan sang monster bertentakel dalam pertempuran. Bagaimana dengan monster tangguh di dasar Palung Mariana? Sayangnya, tekanan di sana terlalu tinggi dan cuma sedikit makhluk hidup yang tinggal di sana. Tapi kini, Kraken dapat ide. Dia pergi ke tempat paling terpencil di bumi, tempat yang jarang dikunjungi dan kurang terjamah. Tempat ini bernama Point Nemo. Di sini, jauh di bawah permukaan laut, terdapat kota kuno, Relayah, yang dibangun jauh sebelum kemunculan manusia. Dan di tengah reruntuhan kota mati ini, Cthulhu, raksasa nan kuat, sedang terlelap. Makhluk kuno setengah dewa ini beristirahat di sana selama ratusan ribu tahun. Selama ini, Cthulhu menantikan gilirannya menghadirkan malapetaka ke muka bumi. Dia tengah tertidur, tapi meski terlelap, Cthulhu masih berkomunikasi dengan para pemujanya yang setia. Dia menggunakan telepati untuk masuk ke dalam pikiran mereka dan membuat mereka melakukan hal-hal mengerikan. Namun, tiba-tiba, tidur Cthulhu terganggu. Siapa yang berani membangunkannya dengan kasar seperti ini? Cthulhu membuka mata merahnya yang ditumbuhi rumput laut dan melihat cumi-cumi besar di depannya. Sang kraken akhirnya menemukan lawan yang setara. Dia segera menerkam Cthulhu dan melingkari tentakelnya di sekitar kepala monster itu. Pertarungan pun dimulai. Cthulhu dengan keras mendorong dari dasar laut dan bergegas ke permukaan, menyeret kraken bersamanya. Dua monster raksasa yang lebih besar dari gedung pencakar langit tertinggi muncul dari air. Laut mengamuk dan awan berkumpul di atas medan perang. Diselimuti amarah, Cthulhu menyerang sang kraken. Tapi sepertinya kraken sama sekali tidak terluka. Kilat menyambar di tengah awan hitam yang bergolak.
Cthulhu mencoba mengoyak Kraken menjadi dua, tapi tentakel sang cumi-cumi dengan kuat melilit sang monster hijau. Sementara itu, kamu sedang dalam perjalanan ke Point Nemo untuk menyaksikan pertarungan ini. Kamu perlu berlayar dari pantai Chili, dan saat ini gerak-gerik aneh juga terjadi di sana, naik ke atas puluhan kapal. Ada kapal penangkap ikan biasa, serta kapal angkatan laut bersenjata berat lengkap. Dan saat kamu bertanya kemana mereka hendak pergi, semua orang hanya memberimu tatapan gelap dan menjawab, memasuki keabadian. Kraken menguasai pertarungan, dan Cthulhu memanggil para pemujanya untuk membantu. Dia memanggil semua kapal tadi untuk mengalahkan sang musuh, tapi butuh 2 hari sebelum bala bantuan pertama tiba ke medan perang. Cthulhu akhirnya mengoyak sang Kraken dan melemparnya ke air. Cumi-cumi itu menyerang lagi, tapi Cthulhu menggenggam tentakelnya dan mengangkatnya sampai ke atas kepala. Petir menyambar sang Kraken, tapi itu tidak lebih dari percikan kecil bagi sang monster raksasa. Di saat yang sama, para pelaut yang terpana berdiri di geladak sambil melihat ke arah medan perang. Malam harinya, mereka tertidur dan melihat mimpi yang sama tentang kota kuno Relaya. Di tengahnya, ada kapel yang janggal, dan di dalamnya, sang Cthulhu duduk di singgasananya memanggil semua pemujanya. Siang berganti malam, hingga siang selanjutnya, kedua monster masih bertarung hingga titik darah penghabisan. Dan akhirnya, titik-titik kecil berkumpul di sekitar mereka. Kapal bala bantuan telah tiba. Mereka siap menyerang sang Kraken, dan Cthulhu memberi mereka perintah telepati. Tapi sang Kraken masih punya satu kartu as. Selama ini, dia menenggelamkan kapal bukan sekedar untuk mengisi waktu. Dia kerap menyelamatkan ribuan makhluk laut yang terperangkap jaring ikan. Dan sekarang, mereka dan keturunan mereka dari seluruh lautan datang untuk membantu sang Kraken. Gurita besar, paus biru, hiu putih besar, belut listrik, semuanya menyerang kapal-kapal musuh. Paus menyundul kapal selam, dan belut mematikan mesin kendaraan dengan aliran listrik mereka. Tiba-tiba sang Kraken menyelam ke bawah air. Apakah dia menyerang atau ketakutan? Tentu tidak. Cthulhu menatap ke laut dan menunggu serangan sang cumi-cumi. Kraken berenang di bawah manusia dan makhluk laut yang bertarung. Dia mulai memutar tentakelnya, menciptakan pusaran air raksasa. Kapal-kapal itu kini kandas dan Cthulhu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kraken adalah makhluk yang kuat, tapi bagaimanapun juga, dia cuma sekedar hewan. Sementara Cthulhu super cerdas, namun keji. Dia tahu Kraken adalah monster laut dan bisa kalah dengan mudah di daratan. Raungan Cthulhu mengunjang langit, petir menghantam lautan, airnya mendidih. Kota kuno Relaya pun terangkat dari dasar laut. Kraken tidak bisa melarikan diri di sini. Dia butuh air. Sang cumi-cumi berjuang melawan sang Cthulhu dengan kekuatan terakhirnya. Tapi tanpa air, ajalnya sudah di depan mata. Sang Cthulhu menang. Kini, setelah dibangunkan, dia akan menghancurkan seluruh dunia seperti ramalan tentangnya. Tapi pertarungan itu tak mungkin luput dari perhatian dunia. Berkat data satelit, dunia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dan sebuah rencana telah dibuat untuk menaklukkan sang monster kuno andaikan dia menang. Jet tempur memasuki medan pertarungan dan menyerang Cthulhu. Monster itu mengangkat tangannya ke langit. Awan berkumpul di sekitarnya. Kilat berkilau di awan, menghilangkan listrik dalam radius ratusan kilometer, termasuk perangkat elektronik di dalam pesawat jet. Mereka jatuh ke air. Tidak ada cara untuk mengalahkan sang monster legendaris. Tapi apa itu? Ratusan satelit tiba-tiba berjatuhan dari langit. Cthulhu tidak tahu bahwa Point Nemo adalah tempat pembuangan sampah antariksa. Karena ini adalah titik terjauh dari bumi. Menjatuhkan satelit mati ke sini aman bagi umat manusia. Saat ini, ratusan satelit jatuh menghantam kota kuno dan membombardir sang monster. Goyah akibat serangan mendadak ini, Cthulhu mundur ke bawah air bersama kotanya. Saat itu, dia memutuskan untuk kembali tidur ribuan tahun lagi dan menunggu momen yang tepat untuk menghancurkan dunia. Kemampuan pengendalian pikiran Cthulhu membuat semua saksi pertempuran melupakan apa yang mereka lihat. Umat manusia sekali lagi melupakan bahaya yang tertidur di dalam kedalaman laut. Cthulhu tidak ingin manusia siap menghadapi kebangkitannya. Jika kamu memasukkan koordinat daerah ini ke GPS, kamu bisa melihat di mana Point Nemo berada. Pada tahun 1997, para ahli ilmu kelautan merekam suara misterius dari kedalaman laut. Suara ini dinamai bloop dan dapat dengan mudah ditemukan di internet.
Peristiwa ini membuat banyak orang meyakini akan keberadaan Cthulhu. Tapi kepanikan yang terjadi tidak berlangsung lama. Ternyata, Bloop hanyalah suara gletser yang terbelah. Atau mungkin sang Cthulhu yang membuat orang-orang berpikir demikian? Siapa yang tahu? Kraken adalah cumi-cumi kolosal, monster laut legendaris. Potongan cumi goreng terbesar yang mungkin bisa kamu lihat. Dan jika monster ini ada, dunia pasti sudah berubah tanpa bisa dikenali. Kraken punya tentakel yang kuat, otot yang kukuh dengan banyak pengisap di ujungnya. Melarikan diri darinya? Mustahil. Kraken bisa membelah kapal menjadi dua atau menariknya ke kedalaman tanpa susah payah. Tapi hal terburuk tentang Kraken adalah ukurannya. Menurut kisah para pelaut kuno, panjang Kraken mencapai 1.500 meter. Itu hampir sepanjang 10 lapangan sepak bola. Hey, mungkin Kraken jago bermain bola. Legenda Kraken mengatakan, monster itu sangat raksasa sehingga para pelaut salah mengiranya sebagai pulau kecil. Dalam beberapa abad ke belakang, pastilah mustahil untuk mengalahkan monster seperti itu. Jika Kraken benar-benar ada di kehidupan nyata, dia mungkin punya keturunan. Yap, di semua samudra di dunia, pasti akan ada monster raksasa yang juga mampu menenggelamkan segala jenis kapal. Di habitatnya, jumlah pesaing Kraken mungkin sangat sedikit, sehingga populasinya akan tumbuh pesat. Karena ukuran Kraken super besar, mereka akan butuh banyak makanan. Jadi, populasi hewan laut besar lainnya akan turun drastis. Paus biru, hiu putih besar, gurita, dan cumi-cumi raksasa lainnya, semua makhluk laut besar akan terancam punah. Banyak manusia akan kelaparan karena berkurangnya ikan-ikan besar di lautan. Perekonomian perkotaan yang mengandalkan perikanan juga akan mengalami penurunan. Harga ikan kecil di seluruh dunia tentu juga makin mahal karena menangkap ikan menjadi pekerjaan berbahaya. Untuk mengalahkan Kraken, kamu membutuhkan senjata yang kuat, tapi monster itu tetap sulit ditangkap. Kraken berasal dari genus Cephalopoda. Cumi-cumi dan gurita termasuk dalam spesies ini. Beberapa dari makhluk tercerdas di planet ini. Kraken adalah pemburu yang terampil dan tidak akan pernah bertarung di tempat terbuka. Lantas, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak bisa melacak Kraken karena dia mendekat dari kedalaman, bukan dari permukaan. Tapi kamu mungkin bisa tahu bahwa sang monster ada di suatu tempat di dekatmu jika ada banyak ikan di permukaan. Saat berenang, Kraken membuat semua ikan di sekitarnya takut, tapi mungkin semua sudah terlambat. Tentakel-tentakel besar muncul dari air, menyerupai menara tinggi. Menara ini menimpa dek kapal, seketika menghancurkannya. Para pelaut berteriak dan lari. Kraken mendaratkan pukulan kedua, dan kapalnya hampir terbalik. Kemudian, Kraken menyelimuti kapal menggunakan tentakel raksasanya dan menarik kapal itu ke bawah. Astaga! Bagaimana jika para pelaut ini berhasil melepaskan kapal dari tentakel sang monster? Dengan bantuan senjata ampuh, awak kapal menyerang balik. Kraken mundur ke bawah air. Dia kesakitan dan marah. Tampaknya pertempuran telah berakhir, tapi kemungkinan terburuk akan segera terjadi. Sebuah pusaran air terbentuk di sekeliling kapal. Akibat bobotnya yang cukup besar, saat menyelam, Kraken menciptakan pusaran air di belakangnya. Layaknya saluran pembuangan di bak mandi raksasa, pusaran air ini menyedot kapal ke bawah. Pertempurannya dengan Kraken berakhir. Malang sekali. Kamu mungkin bisa mengalahkan monster itu jika bisa mengantisipasi serangannya terlebih dulu. Tapi Kraken bisa melihatmu dan kapalmu sebelum kamu bisa melihatnya. Cumi-cumi kolosal hidup di perairan dalam, dan mereka punya mata terbesar di antara semua hewan. Mata cumi-cumi besar saja sudah seukuran piring makan. Berkat ini, mereka bisa melihat mangsanya dari jauh. Sama seperti itu, Kraken mampu melihat kapal lebih cepat daripada sonar bisa mendeteksi sang Kraken. Dia akan selalu bergerak lebih dulu. Wah, ini gawat! Di seluruh dunia, transportasi kargo dengan kapal menurun. Hanya maskapai penerbangan yang menyediakan koneksi yang untuk transportasi antar benua. Semua ini akan meningkatkan polusi udara. Musuh tersukses Kraken adalah kapal selam. Kapal selam melakukan perjalanan di kedalaman yang luar biasa dan dilengkapi alat ekolokasi yang kuat untuk membantu mendeteksi Kraken lebih cepat. Kapal selam juga dipersenjatai dengan baik, dan badan logamnya yang bundar tidak mudah dihancurkan. Satu Kraken mungkin bisa dikalahkan oleh kapal selam. Tapi bagaimana jika jumlahnya bukan cuma satu?
Tiga kraken bisa membungkus tentakel mereka di sekitar kapal selam dan menyeretnya lebih dalam ke dalam air, tempat tekanan air akan menghancurkannya. Dengan kata lain, mereka pasti merembukan hatimu. Keberadaan kraken akan mengubah drastis perkembangan banyak negara. Bagaimana jika Christopher Columbus dalam perjalanannya yang terkenal melihat sebuah pulau yang dia kira sebagai dunia baru? Dia mendekatinya, tapi justru tentakel yang muncul dari pulau itu dan menenggelamkan kapal Columbus. Kolonisasi Amerika Utara tertunda, mungkin sampai pesawat terbang baru ditemukan, dan penerbangan berawak pertama baru terjadi pada abad ke-20. Tidak akan ada yang namanya Hollywood, tidak akan ada yang namanya hamburger, tidak ada konser-konser musik terkenal, tidak akan ada YouTube. Yang artinya, kamu tidak akan menonton video ini sekarang. Yang terburuk, internet juga tidak akan ada. Dan semua ini karena satu monster cumi-cumi menyebalkan. Viking tidak akan berlayar dengan kapal panjang mereka untuk menyerang dan menjajah wilayah asing. Sejarah Norwegia, Swedia, Finlandia, dan negara-negara Nordik lainnya akan berubah drastis. Hey, mungkin Titanic tidak akan menabrak gunung es yang terkenal itu dan justru bertemu sang monster laut raksasa. Akan tetapi, sangat kecil kemungkinan orang-orang akan mampu melakukan perjalanan menggunakan kapal laut besar di dunia tempat kraken berada. Meski begitu, bagaimana jika kraken tidak terlalu agresif? Mereka tentu tetap membutuhkan banyak makanan. Dan karena pertumbuhan populasi monster ini, makanan di lautan akan jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, kraken akan makin sering muncul ke permukaan untuk berburu. Nantinya, kraken akan bermigrasi lebih dekat ke pantai. Di banyak negara, orang-orang tidak diperbolehkan lagi berenang di laut. Bayangkan, kamu sedang berenang di atas ombak dan monster seukuran gedung pencakar langit berenang tepat di bawahmu. Bersantai di laut dan di pantai tidak lagi populer. Berbagai negara yang hidup dari pariwisata menjadi miskin. Ketika kraken makin lapar, mereka mencoba menangkap mangsa dari darat. Cumi-cumi besar bisa menyerang kota pelabuhan kecil, rumah, dermaga, jalanan, semuanya bisa dihancurkan. Sejumlah besar plastik dibuang ke laut di dekat pantai negara-negara besar. Miliaran ton plastik akan mengganggu kraken. Monster yang marah dan lapar bisa menyerang jembatan seperti jembatan Golden Gate. Bayangkan, seekor cumi-cumi besar mengelilingi jembatan dan memblokir semua lalu lintas. Cumi-cumi ini bisa mematahkan kabel yang kukuh dengan kekuatannya, dan seluruh jembatan akan runtuh ke air. Wow! Untungnya, kraken tidak benar-benar ada dan tidak berenang di lautan serta samudra kita. Setidaknya, itulah yang kita tahu. Tapi mungkinkah monster itu benar-benar ada? Legenda beredar selama bertahun-tahun, tapi bukti ilmiah baru muncul di pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1857, paruh cumi-cumi berdiameter 7 cm ditemukan di pantai Denmark. Bangkai cumi-cumi besar lainnya ditemukan di Bahama. Dan para ilmuwan yakin bahwa cumi-cumi raksasa memang benar ada. Meski cumi-cumi kolosal telah ditemukan secara resmi sejak itu, jaraknya sudah lebih dari 100 tahun. Dan kita masih belum tahu berapa ukuran maksimalnya. Faktanya, cumi-cumi kolosal adalah salah satu makhluk paling sulit ditemukan di bumi. Mereka hidup di kedalaman laut yang sulit dijangkau oleh para ilmuwan. Setiap penyelaman ke kedalaman yang lebih dalam membutuhkan peralatan berat yang kuat. Batiskaf dan kamera bawah air membuat banyak kebisingan dan cahaya yang mudah disadari cumi-cumi dari jauh. Mereka pasti lari sebelum kita bisa melihatnya. Legenda kraken mungkin muncul karena cumi-cumi raksasa yang kita tahu. Orang-orang di masa lalu tidak tahu tentang keberadaan makhluk ini. Jadi, ketika melihatnya untuk pertama kali, mereka menggambarkannya sebagai monster yang sangat besar dan mengerikan. Sulit untuk mengatakan apakah cumi-cumi besar ini memang seukuran pulau kecil, karena kenyataannya kita baru mempelajari sekitar 5% lautan. Mungkin di kedalamannya monster yang jauh lebih mengerikan daripada kraken berenang di sana, seperti keponakanku ini, Petra.